Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam rahayu, salam semuanya. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Iya, saat ini saya dan Pak Ustadz Saiful sedang berada di saungnya Ki Anom. Jadi kita bincang-bincang. Apa kabar Pak Ustadz Saiful? Alhamdulillah baik. Pak Ustadz Furqan nggak ikut ya? Enggak dia. Nggak ikut. Dia mempercayakan ke saya. Nih lagi dalam situasi kunjungan aja, kunjungan. Alhamdulillah nih di samping Ustadz Saiful datang ke Saung Ki Anom, ini juga ada Kang Rahman ya dari Ciracas, cuma beliau lagi istirahat ya karena habis kerja. Ini barokah ya, ini rokok ini banyak banget ya nih. Bukannya nyomong, bukan. Aduh. Alhamdulillah pokoknya ini berkah lah, berkah. Jadi saya dan Ustadz Saiful ini udah lama nggak ketemu nih, ada mungkin berapa bulan ya? Ya sekitar terakhir 2-3 bulan lah. 3 bulanan ya, 3 bulan. Tapi kalau WA sih tetap jalan kita komunikasi silaturahmi lewat betul. Beberapa kali kita ada teleponan ya, menanyakan kabar, kemudian beberapa kali juga kita ada video call ya bersama teman-teman yang lain. Bagaimana mengenai keadaan atau situasi yang ada di Legok Sirna nih? Apakah sudah ramai dengan santri dan santriwatinya, apa memang belum, atau memang perlu kita promosikan sehingga Pondok Pesantren Legok Sirna ini menjadi ramai sesuai dengan harapan? Bagaimana Pak Ustadz Saiful? Kalau untuk promosi kita perlu promosi. Perlu ya? Perlu promosi. Karena untuk santri dan santriwatinya itu memang kita saat ini hanya beberapa aja. Hanya beberapa ya. Jadi waktu itu sempat dipromosikan, tapi ini kita repromotion, jadi kita promosikan ulang lah. Jadi buat siapapun yang sedang menyaksikan tayangan ini, buat yang ada ingin bertanya gitu ya mengenai Pondok Pesantren Legok Sirna, ini memang dikhususkan untuk anak yatim piatu, anak yatim ya, yang tidak mampu juga. Yang tidak mampu itu bila memang mau mondok belajar ilmu agama di Pondok Pesantren Legok Sirna itu gratis ya, tanpa dipungut bayaran ya. Nah, itu kapasitas dari Pondok Pesantren Legok Sirna berapa orang Pak Ustadz? Itu bisa mencapai satu gedung itu bisa mencapai 100 atau 200 orang lah ya. 100 orang ya, 100 orang 100 lebih lah. 100 lebih. Jadi Pondok Pesantren Legok Sirna ini berada di lingkungan pegunungan apa bagaimana? Dia di antara, ya kalau dibilang pegunungan, lereng gunung juga sih. Lereng gunung ya, lereng gunung ya. Daerah Cibeduk sana. Daerah Cibeduk. Jadi memang kalau memang sudah bicara pegunungan, memang naik harus ke atas dia. Harus naik ya, naik ke atas. Jadi udaranya tuh memang berarti dingin ya. Dingin ya. Itu di sana sejuk ya. Hmm. Ada fasilitas apa aja tuh yang ada di Pondok Pesantren Legok Sirna, Pak Ustadz? Seperti yang sudah saya sampaikan minum kopi bulan lalu itu, ada seperti kayak fasilitasnya madrasah ada, fasilitas untuk kolam renangnya juga, untuk istilahnya refresh anak-anak khususnya, istilahnya untuk mandinya di kolam renang. Oh, ada kolam renang juga? Ada kolam renang. Wah, mantap tuh. Wah, masalahnya berani nggak berenang di daerah dingin, airnya dingin banget. Pegunungan pasti dingin kan, begitu. Ada kolam ikannya juga, kolam ikan ada untuk ngilangin stres ya. Kalau boleh mancing kita, boleh, kalau boleh mancing ngilangin kita stres mampir lah ke sana lah. Iya.
Boleh, 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 boleh. Terus sekarang ini berarti apa sudah berjalan kan? Sekarang ini memang kemarin kan sempat PPKM. Oh. Ya, PPKM darurat yang tidak boleh ada keramaian. Nah, kita sempat gitu. juga tuh memulangkan beberapa santri juga dulu untuk baik, sementara karena pesantren juga memang butuh perbaikan juga. Nah, bicara perbaikan ini buat siapapun yang sedang menyaksikan ini, mungkin tadi kita udah bicara dengan Ki Anom ya. Iya. Nanti kita coba tentukan jadwal karena memang sesuatu memang harus dijadwalkan ya, sehubungan dengan berbagai aktivitas dari Pondok Pesantren Legok Sirna sendiri, kemudian Ki Anom juga saya juga yang lain-lainnya. Kita ingin mendokumentasikan ulang agar kalian yang sedang menyaksikan ini itu bisa juga menyambung lidah, memberikan informasi yang memang akurat ya, yang update, agar segala sesuatunya itu terbuka lah, kita open. Jadi saya dengar tadi katanya di pondok pesantren itu sudah banyak yang bocor ya? Iya. Karena musim hujan ini ya? Ya, karena memang kita perbaikannya saat itu memang masih kurang full, kita akuin, karena kalau pondok pesantren itu masih bisa layak dipakai, kita pakai dulu untuk sementara. Tapi karena kondisi genteng, istilahnya juga masih belum bisa kita perbaiki untuk saat ini. Memang kita belum bisa perbaiki karena memang untuk sementara ini memang belum ada donasi. Kita pakai biaya untuk sementara karena kita nggak mau membebani waktu itu. Saat itu kita berpikir sama Ustadz Furqan, kita tidak ingin membebani para orang tua, apalagi orang tua yang tidak mampu, anak yatim itu. Udah kita, kalau bisa kita yang keluar duit, kita cari akhirat. Jangan sampai ini. Kalau untuk masalah ilmu agama kita berikan, masalah makan anak-anak kita berikan. Luar biasa, luar biasa. Saya bilang. Nah, kemarin juga pas kenapa kita sempat memulangkan beberapa santri itu karena ada kobong itu yang harus diperbaiki karena bocor. Saya bilang bukannya kita nggak ini, tapi kita hanya untuk gimana caranya kita harus biar anak-anak selamat. Itu biasanya terjadi ketika setelah musim panas atau kemarau, kemudian digantikan dengan musim penghujan. Biasanya yang tadinya biasa kering itu kena hujan bisa retak gitu. Itu perlu pengecekan ulang ya. Ternyata memang ada kebocoran ya. Ada kebocoran. Ya, memang sebenarnya harus diperbaiki. Nanti untuk situasi tersebut ya boleh menghubungi nomor telepon berapa? Ya, nomor saya juga bisa. Ya, nomor telepon Ustadz Saiful di nomor 08211 369 4133. Diulang lagi Pak Ustadz. 08211 369 4133. Dicatat. Nah, dalam hal ini kami ya, berdua mengatasnamakan Pondok Pesantren Legok Sirna ya, itu ingin mengetuk hati semua yang memang sedang menyaksikan tayangan ini agar bila bingung menyalurkan istilahnya infak atau sedekah atau misalnya mau menjadi donatur di Pondok Pesantren Legok Sirna, monggo silakan. Tadi nomor telepon Pak Ustadz Saiful. Kalau ingin punya bekal di akhirat. Ya, intinya begitu ya. Jadi jangan sampai punya pikiran ini akan disalahgunakan ya. Insya Allah kita membuat konten seperti ini, insya Allah ini memang semata-mata tujuannya memang untuk ke pesantren ya, untuk kemaslahatan ya, untuk jangan sampai akhirat kita nggak punya bekal. Oh iya, itu aja. Pasti itu. Mudah-mudahan
bisa dipahami, bisa dimengerti. Sekalian Kang Bramnya juga nanti ditunggu kunjungannya ke pesantren. Iya, ini saya diundang. Biar- diundang. Biar viewer sama penonton ngerti, tahu, paham, oh iya Iya, pesantren ini iya. butuh- Ditengokin, berarti. butuh dukungan gitu. Iya. Ya kan? Betul, Jadi betul. jangan hanya kita buat konten tapi nggak nengok pesantrennya gitu. Harus ditengokin. Betul, betul. Kenapa saya juga memulangkan beberapa santri karena kita juga butuh perbaikan. Bukannya saya mau minta sumbangan, enggak. Tapi coba kalian berpikir, kapan lagi kalian bisa mengejar akhirat? Kalau dunia dikejar mah udah mencukupi. Iya. Tapi kalau akhirat kalau kita nggak kejar, nggak bakalan mencukupi. Jadi kebetulan ada kesempatan buat siapapun yang ingin mendonasikan ya dalam bentuk uang atau misalnya makanan ya, atau misalnya buku ngaji apa nih? Quran. Quran ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau Ya kalau mendonasikan memang anak-anak itu belum bisa Quran, kita pakai juz amma atau ikro. Ikro ya. Kita siap. Nah, jadi kalau misalnya ada yang mau mendonasikan sesuatu ke Pondok Pesantren Legok Sirna, baik itu berupa buku-buku Ikro ya, atau buku Al-Quran, kemudian makanan, atau misalnya untuk perbaikan atap yang tadi dibicarakan. Saya sambil ngopi kali ya. Gak apa-apa, iya, bagus itu untuk meningkatkan imun. Itu monggo silakan hubungi nomor telepon Pak Ustadz Saiful yang mungkin beberapa waktu lalu saya dan Pak Ustadz Saiful itu sempat berbicara ini juga ya, berbicara mengenai Pondok Pesantren Legok Sirna. Kalau nggak salah itu bersama Kang Rizky ya. Iya. Kalau nggak salah ya, Iya. dengan Kang Rizky Misteri Official yang saat ini jujur saya nggak tahu di mana rimbanya, mungkin beliau sudah lupa sama saya. Jadi kalau misalnya Kang Rizky saat ini menyaksikan, jangan lupa lah ya, jangan lupa gitu ya, pada saat nginap di rumah gitu kan, di rumah saya gitu kan, itu aja ya, jangan sampai lupa kacang sama kulitnya Kang Rizky ya. Nih di kesempatan ini saya tegur nih Kang Rizky nih, biar kita selalu rendah hati ya, itu aja. Karena banyak sekali Pak Ustadz dalam hidup saya itu yang memang sudah saya bantu, nggak tahu kenapa malah jadi pada lupa Pak Ustadz. Didoakan aja, boleh saya ini? Iya. Didoakan aja yang terbaik karena Itu apa? dia, Doa itu akan balik lagi ke kita. insya Allah. Makanya saya kembalikan kepada yang bersangkutan, siapapun itu yang merasa gitu ya, monggo silakan. Jadi mungkin yang sudah tahu jiwa dan kepribadian saya mengenai Pondok Pesantren Legok Sirna ini bisa dipercayakan kepada Pak Ustadz Saiful langsung ya. Tadi nomor teleponnya sudah ada. Jadi Pak Ustadz Saiful ini menyampaikan bahwa yang mau nyantri, yang mau mondok ya, monggo silakan bisa dihubungin nomor telepon yang tadi, terutama untuk anak yatim dan yang tidak mampu pastinya ya. Anak yatim yang tidak mampu ya, ini harus digarisbawahi nih. Tentunya mungkin yang umurnya belum melampaui akil balik ya. Saya juga anak yatim, tapi mungkin kategorinya nggak masuk ke situ kan, begitu ya. Jadi anak yatim yang kategori belum masuk ke akil balik dan tidak mampu, itu tidak dikenakan biaya. Silakan ya, begitu ya. Terus untuk makan bagaimana Pak Ustadz? Insya Allah itu pasti kita siapkan. Insya Allah rezeki kan udah ada yang ngatur. Ya, tapi begini ya, saya juga ingin mengetuk pada kesempatan ini, saya juga ingin mengetuk hati nurani viewer semuanya. Kita kan nggak ada bicara masalah bisnis, tidak ada sama sekali bicara masalah bisnis. Makanya tadi saya bicara buat siapapun yang memang mau mendonasikan
makanan ya, dalam hal ini mungkin beras ya, atau tadi buku ikro ya, buku ikro, kemudian Al-Quran, atau mungkin apa tuh dudukan Al-Quran tuh yang ini ya, apa sih namanya tuh, monggo silakan atau misalnya mau mendonasikan sarung atau sejadah, silakan ya, welcome, apaan aja. Kalau memang itu bisa menjadi tadi Pak Ustadz bilang Pak, sirotol mustaqimnya kalian kepada ke akhirat ya. Kemudian kita bicara fasabikul khairat, berlomba-lomba menuju kebaikan, kenapa enggak gitu ya, silakan aja gitu. Yang jelas di sini tidak ada nilai komersil, insya Allah kita amanah dalam mengemban donasi yang ada ya. Yang lalu biarlah berlalu ya Pak Ustadz ya, gitu ya, mudah-mudahan dia bisa lebih baik lagi lah situasinya. Jadi yang diterima itu khusus untuk santri apa santriwati juga bisa? Bagaimana? Ya, santriwati bisa, tapi untuk sementara santriwatinya saya ini dulu, kalau memang ini yang santri dulu yang kita prioritaskan. Oh gitu ya. Nah, bicara ini biar jelas nih Pak. Biar jelas. Bicara kebutuhan saat ini mengenai internet itu, kalau di Legok Sirna sendiri itu diadakan apa tidak diadakan? Kan ada yang memang kalau diadakan internet nanti malah nggak nyantri, malah main game lagi. Kalau untuk santri gimana? Itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Bawa handphone. Gitu. Itu kalau untuk santri tidak diperbolehkan bawa handphone. Jadi santrinya itu, mohon maaf, saya biar takut kelewatan, takut lupa. Jadi santrinya itu memang nginep di situ, mondok di situ. Iya. Terus diperbolehkan orang tua berkunjung itu ditentukan nggak hari apaan aja, atau nggak boleh berkunjung selama sekian minggu atau sekian bulan? Apa ada aturan mainnya nggak? Kalau untuk kunjungan kita tidak ada peraturan, kapan aja monggo. Oh, kapan aja katanya, kapan aja mangga. Jadi buat siapapun yang ingin nyantri ya di daerah pegunungan, tepatnya yang berada di Cibeduk ya. Iya, Cibeduk, desa, mungkin alamatnya secara detail bisa disampaikan Pak Ustadz. Dia di Pondok Pesantren Legok Sirna itu ada di Ciawi, Kampung Cibeduk, Jalan Veteran 3, RT 2, RT 1. Gitu. Ya. Tuh, jelas banget. Jadi siapapun yang ingin tanya-tanya lebih jauh, monggo silakan, kapasitasnya bisa sampai 100. Satu gedung ya. Satu gedung. Kita punya 2 gedung. Oh, berarti bisa 300 lah ya, kalau 300 bisa lebih. Satu gedung itu 150 atau. Iya, kalau atapnya nggak pada rusak. Tapi kalau misalnya atapnya rusak, berarti kan jadi berkurang. Iya. Begitu ya? Iya. Nah, begitu. Ya, karena kita memang lagi butuh perbaikan. Makanya kita pas kemarin kebetulan ada PPKM level berapa lah, pemerintahan melevelkan PPKM itu sampai level 4, level berapa, aduh saya bilang tidak boleh ada keramaian, tidak boleh ada keramaian, kayak gimana, sekolah aja juga kan diliburkan kan, jadi ada apa, daring ya Pak ya? Daring pada bulan-bulan kemarin itulah. Nah, kita inisiatif, kayaknya kita ini dulu deh, dan kebetulan ada juga orang tua yang minta gitu ya kan, kita mau pulang kampung dulu katanya. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Saya bilang kita juga mau bikin perbaikan gitu. Oh ya Pak Ustadz, ada batasan umur nggak untuk nyantri itu di umur berapa sampai umur berapa gitu? Kalau yang tua-tua juga boleh nyantri atau gimana? Boleh. Oh boleh tuh. Ya, boleh. Bahkan di kami yang sementara tinggal nih di Kobong saat ini itu ada orang tua umur udah 70 lebih. Sama dengan hari kemerdekaan 76. Dia mau meningkatkan ilmu agamanya dengan
istiqomah, sholat 5 waktunya, puasanya setiap hari, itu pengajiannya. Dan pengajian itu 1 minggu itu kalau untuk orang tua bisa 2 kali. Pengajian rutinnya 2 kali. Terus kalau dari Senin sampai hari Rabu itu pengaji Quran. Oh, itu yang diajarkannya cara membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai dengan tajwid. Apa tafsirnya juga atau gimana? Pembacaan Al-Quran dengan tajwid dengan benar. Terus pembelajaran kitab kuning. Pembelajaran tasawuf. Pembelajaran kitab Safina. Oh, itu ada semua, ada semua. Komplit ya semua. Sampai kita terakhir belajar untuk orang tua manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Beberapa waktu lalu di konten yang sama juga kita sempat membahas mengenai santri atau santriwati yang berprestasi. Nah, itu kan saya dengar katanya mau dikirim ke mana, ke Madinah atau ke Mekah itu ya? Itu kalau yang berprestasi kita akan prioritaskan. Itu masih ada itu ya? Insya Allah masih ada. Jadi besar kemungkinan memang bila mana santri atau santriwati ini memang berprestasi, kita membuka peluang untuk lebih meningkatkan keilmuan agamanya di istilah beasiswa apa ya? Iya, istilahnya seperti beasiswa ya. Ya kalau bisa kita kirim ke Yaman juga sih, ke Tarim itu. Insya Allah ya, insya Allah. Jadi semua itu memang tinggal tergantung pada yang bersangkutan ya, si anak didiknya ini, dalam hal ini apa, santri dan santriwati. Tapi saat ini santriwati ditiadakan dulu ya? Iya, santriwati. Jadi fokus ke santri. Karena kan kemarin itu fokus santriwatinya nggak ada, kita juga yang santriwatinya ini kurang ininya gitu loh. Kurang, maksudnya anak yatimnya banyak santriwan. Maksudnya banyak anak yang santriwatinya kurang gitu. Dalam kesempatan ini bisa juga nggak dijelaskan itu staf pengajarnya dari mana aja, Pak Ustadz? Staf pengajarnya itu kita berasal dari Cirebon ada. Dari jebolan ada atau dari alumni Cirebon? Alumni Cirebon. Alumni pesantren Sundus. Iya. Karena kita memang pesantren Legok Sirna ini anakan dari pesantren Sundus semua, untuk memperdalam ilmu keyakinan ke Allah. Tauhid seperti itu ya? seperti apa. Jadi memang bukan diprioritaskan si pengajar ini belajar ilmu agamanya di situ, enggak. Karena si pengajar ini juga memang jebolan dari beberapa pesantren. Oh, itu lebih ya. Lagi. Kalau untuk ke Cirebon itu dia mondok istilahnya hanya untuk memperdalam ya. Istilahnya kayak kita ini kan perlu ketauhidan yang lebih dalam. Betul. Itu sistem pengajarannya selain belajar Al-Quran, belajar tadi kitab kuning, terus itu berapa jam sih itu efektif belajar di pondok pesantrennya? Kita kalau untuk prioritas berapa jamnya, kita paling lama 1,5 jam. Setelah itu apakah ada program olahraga atau ada program-program yang lain gitu, seperti kalau untuk santriwati sama untuk santrinya itu kita mungkin memberikan hafalan, karena kita yang diutamakan untuk supaya anak-anak itu bisa menjadi hafiz. Oh gitu. Hafiz itu penghafal Al-Quran ya. Luar biasa. Jadi kalau kita sedekah kepada hafiz ya, itu insya Allah di setiap ayat
yang memang dihafal, insya Allah kalau memang kita sedekahkan ke mereka itu akan mengalir terus katanya. Insya Allah Ya. Jadi fasabiqul khairat ya, berlomba-lomba menuju ini ke kebaikan ya, mudah-mudahan. Ini soalnya nih udah malam, udah jam 2:30 ini ya. Tadi kita ngobrol-ngobrol ngalor ngidul. Saya pikir kenapa kita nggak bikin konten aja gitu sebelum kunjungan kita ke Pondok Pesantren Legok Sirna. Ditunggu biar penonton juga tahu ya kan. Mudah-mudahan sinyal bagus ya. Nah, kalau di sana sinyal untuk internet bagus Ya, insya Allah bagus ya. Insya Allah, karena kita di deket tower. Oh, betul. Iya. Terus apa lagi ya? Program-program olahraga apa selain belajar Al-Quran kira-kira ada nggak? Biar bugar gitu kan. Kita juga harus tahu juga nih di pondok pesantren itu ngapain aja sih gitu. Ya paling kalau untuk santri pondok pesantren itu kita untuk sementara ya belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama aja. Belajar ilmu agama dulu di prioritas paling utama. Terus kalau untuk mereka itu kan biasa kalau untuk masak kadang mereka juga belajar masak. Wow, belajar masak. Iya, belajar masak sendirian, nanti ada pembimbingnya. Iya. Nah, kalau yang untuk santri pengen berenang. Betul. Kalau kita juga kan punya kebun. Nah, kita punya kebun. Kita harus istilahnya santri itu biar nggak gimana, biar tahu caranya bercocok tanam, kita ajarin juga. Kalau untuk olahraga tanam singkong ya, tanam cabe gitu ya. Paling zikir sholawat aja lah, zikir sholawat kita juga kita iniin. Jadi buat siapapun yang memang sedang mencari pondok pesantren untuk mondokin saudara atau anaknya gitu, atau mungkin mau memberikan info ini lebih luas lagi ya kepada tetangga-tetangga atau ke masyarakat sekitar, silakan ya. Pondok pesantren Legok Sirna ya di daerah Cibenduk ya, Jalan Veteran ya. Veteran. Itu arah mana? Arah yang mau ke Tapos ya. Mau ke Tapos ya. Itu tepatnya masih di daerah Bogor berarti ya? Iya, masih daerah Bogor. Kabupaten Bogor. Ya. Terus apalagi kira-kira yang mau disampaikan pada kesempatan ini dari Pak Ustadz Saiful? Monggo silakan disampaikan kepada siapapun yang sedang menyaksikan tayangan ini. Semoga menjadi amal ibadah ya, amal jariah, agar menjadi berkah buat kita gitu, buat tabungan kan gitu ya. Karena kan yang kita bawa kan cuma 3 ya kan, amal ibadah, ilmu yang bermanfaat, sama dari doa dari anak yang soleh kan begitu. Iya. Jadi kalau seperti apa yang sudah saya sampaikan, dunia nggak dikejar saja sudah mencukupi. Tuh. Dunia itu kita mau apa udah ada, udah disiapin. Tapi kalau akhirat, kalau enggak kita kejar, kita nggak mungkin dapat. Tergantung dari niat kita. Innamal amalu biniat. Nah, luar biasa. Saya perlu berguru dengan beliau ini, luar biasa. Niat kita karena apa nih? Karena Allah. Insya Allah. Membantu pesantren, atau membantu anak yatim, atau membantu fakir yang lainnya. Saya nggak bilang di sini harus membantu pesantren aja, enggak. Iya. Innamal amalu biniat. Tergantung dari niat kita mau bantu siapa, donasi siapa. Dunia nggak dikejar mencukupi, tapi kalau akhirat nggak dikejar, kapan lagi? Iya. Ya insya Allah kita amanah ya dalam mengemban misi ini, karena memang semata-mata memang karena Allah ya, bukan untuk kepentingan pribadi ya. Saya garis bawahi, kita menyampaikan situasi ini bukan untuk kepentingan pribadi ya, makanya saya open
tidak menghubungi Drums Creator tapi langsung menghubungi nomornya Pak Ustadz Saiful ya. Ya. Karena Pak Ustadz Saiful di sana sebagai pengurus kan ya? Sebagai pengurus ya, selain Pak Ustadz Furkon ya. Paling itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga tayangan ini menjadi manfaat ya, karena sebaik-baiknya orang yang bisa menjadi manfaat untuk orang lain. Ada lagi yang mau disampaikan? Saya kira cukup. Itu aja ya. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Waalaikumsalam.